Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih atas antusias kalian semuanya ya. Jangan lupa mikrofonnya dimatikan terlebih dahulu. Oke, semangat pagi semuanya. Terima kasih kepada anak-anakku, rekan-rekan OTKP 2018, 2019, dan juga 2020 yang telah hadir pada Meet pagi ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat dan juga selalu berbahagia ya. Oke, terima kasih atas antusias kalian yang sudah mau mengikuti Meet pada pagi hari ini. Jadi hari ini OTKP ingin menyapa kalian karena kita sudah lama tidak bertemu dan sebenarnya kita sudah ingin tatap muka ya, sudah ingin bertemu dengan kalian, apalagi untuk kelas 10 yang belum pernah bertemu dengan kita selaku guru dari OTKP SMK Negeri 1 Bawang. Oke, baik, untuk pada kesempatan hari ini kita ada beberapa acara ya. Untuk yang pertama, nanti ada informasi yang akan dipaparkan oleh Bu Dwi Septi selaku K3 OTKP terkait kelas industri OTKP. Kemudian, untuk acara yang kedua adalah informasi pelaksanaan PKL bagi kelas 11 OTKP yang akan disampaikan oleh Bapak Azam Iskiamuddin. Kemudian, untuk acara yang ketiga adalah motivasi PJJ untuk kelas 10 yang akan disampaikan oleh Ibu Ani Susanti. Kemudian yang keempat adalah informasi dan juga motivasi bagi siswa kelas 12 yang akan melaksanakan USK yang disampaikan oleh Ibu Siti Musrijah Albania. Dan yang terakhir adalah informasi terkait laporan PKL siswa kelas 12 yang akan disampaikan oleh Bapak Azil Adi Prayitno. Oke, langsung kita mulai saja. Untuk acara yang pertama, yaitu pemaparan dari Ibu Dwi Septiningsih terkait dengan kelas industri. Kepada Bu Septi, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Bu Hastuti. Ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat dalam mengikuti PJJ ini, dan semoga kalian tetap selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Ya, jangan terlena. COVID sudah hilang, tetapi kita tetap harus waspada. Ya, jadi jangan setelah dengar COVID hilang ataupun mungkin mendengarkan new normal, kalian sudah bebas berkeliaran kemana-mana tanpa masker, kemudian tanpa menggunakan hand sanitizer dan menjaga protokol kesehatan. Ya, baiklah, Ibu akan menjelaskan. Mungkin ada yang belum kenal ya, saya Bu Dwi Septiningsih, K3 OTKP. K3 itu adalah Ketua Kompetensi Keahlian OTKP. Ya, mungkin kelas 11-12 ada yang belum tahu, apalagi kelas 10 ya. Nah, saya akan menyampaikan mengenai kelas industri. Mungkin kalian bingung, apa sih kelas industri di OTKP? Apa ada kelas industri? Nah, Ibu akan menyampaikan sekilas mengenai kelas industri. Yang pertama, untuk OTKP, alhamdulillah berkat doa kalian juga, kami OTKP mendapatkan bantuan dari Central of Excellence atau COE, ya, sektor hospitality. Nah, di sini kita diharapkan mempunyai kelas industri, dengan maksudnya kelas industri itu pembelajaran yang dilakukan oleh SMK itu sendiri dan industri. Jadi nanti kamu bisa mendapatkan pembelajaran dari kelas industri, ya. Nah, kelas industri atau dunia usaha dan dunia industri ini sudah
diganti namanya ya. Jadi kamu harus familiar Dudi. Dudi itu apa sih? Dudi adalah dunia usaha dan dunia industri. Mungkin saat ini untuk kelas 12, kelas 11 tahunnya Dudi itu tempat PKL. Ya, betul. Nah, sekarang diganti dengan nama IDUKA, Industri dan Dunia Kerja. Jadi kamu harus familiar dengan kata-kata itu, ya. Nah, alhamdulillah dengan adanya bantuan dari COE untuk OTKP, nanti kita akan mendapatkan gedung yang mungkin kelas 10 belum tahu ya tempatnya, tapi mungkin kalau kelas 11 dan 12 sudah tahu, yaitu di kantin ya, di kantin. Jadi nanti kantinnya dipindah, di situ ada gedung untuk pembelajaran untuk praktik dengan kelas industri untuk OTKP ya. Nanti di sana akan ada gedung baru untuk OTKP untuk pembelajaran kelas industri. Nah, alhamdulillah kami dari OTKP menjalin kelas industri dengan IDUKA, PT Kombas Digital Internasional, dan PT Pikas Kreata Nusantara. Nah, dari PT Kombas itu nanti akan memberikan fasilitas ya mengenai nanti pertama adalah gurunya dulu yang berlatih di sana ya, gurunya akan belajar di tempat industri tersebut ya, kemudian nanti kami guru-guru yang sudah melaksanakan magang, melaksanakan pembelajaran di sana akan memberikan pembelajaran di kelas kalian ya, sesuai dengan dunia industri dari PT Kombas. Kemudian ada juga nanti siswanya yang melaksanakan PKL di sana, beberapa persen itu akan melaksanakan pembelajaran juga di sana, dan nantinya akan ada uji sertifikasi dan kalian nanti akan mendapatkan sertifikat uji kompetensi dari IDUKA tersebut atau dari PT Kombas ya. Jadi intinya dari dunia industri itu nanti akan mengajar di SMK, dan kalian juga bisa belajar di kelas industri tersebut atau di PT tersebut ya. Itu inti dari kelas industri. Demikian juga nanti untuk PT Kombas nanti mungkin akan kami alokasikan untuk setiap angkatan satu kelas ya. Kemudian untuk Pikas, PT Pikas Kreata Nusantara itu nanti akan kami alokasikan 2 kelas untuk 3 angkatan ya. Kemudian nanti kalian semua bisa belajar dengan industri-industri tersebut. Nah, setelah itu nanti kalian akan tahu, oh bagaimana sih di industri cara kita melaksanakan tugas di industri. Nah, pada saat nanti kalian PKL, ya, kalian itu harus betul-betul melakukan tata tertib atau tugas-tugas yang ada di industri tersebut, ya. Sehingga kalian tahu, setelah lulus, kalian akan tahu, oh, kalau kita di industri, kalau kita bekerja, itu harus disiplin, ya, dan harus mengikuti aturan yang ada di industri. Ya. Jadi memang kedisiplinan itu adalah sangat diutamakan di dunia industri. Kedisiplinan, kejujuran ya, mematuhi tata tertib lah yang ada di dunia industri tersebut. Nah, mata pelajaran kita juga harus kita sesuaikan dengan dunia industri atau perusahaan yang akan bekerja sama dengan kita untuk kelas industri ya. Jadi nanti ada berapa persentase pembelajaran yang masuk ke OTKP atau berapa persen ya. Kemudian dari mata pelajaran kita yang dari Dirjen itu juga kami berikan. Jadi kalian akan mendapatkan 2 pembelajaran dari kelas industri maupun dari Dirjen ya, silabus-silabus yang sudah ditetapkan oleh Dirjen. Tapi kamu jangan bingung, wah berarti pembelajarannya nanti
banyak sekali di SMK, tidak. Nanti kita akan sesuaikan jam pembelajarannya antara mata pelajaran yang harus diberikan sesuai silabus yang dari Dirjen dan silabus yang dari Iduga. Ya, silakan nanti kalau kalian belum paham bisa menulis di WA Ibu atau di grup lah ya. Mungkin kelas industri itu apa Ibu? Ya kami belum paham. Mungkin yang kelas 11, 12 sudah mulai agak sedikit paham ya mengenai kelas industri. Karena kita untuk OTKP baru akan melangkah pada tahun ini. Jadi memang baru akan terlaksana. Jadi Ibu ini mensosialisasikan bahwa kelas kita untuk OTKP itu ada kelas industri ya. Kelas industrinya itu nanti dari PT Kombas Digital Internasional, di situ nanti akan mengunggulkan atau mengedepankan untuk admin online ya. Kemudian untuk PT Pikas Kreata Nusantara itu akan mengambil materi yang spesifik sesuai dengan PT Pikas, yaitu ada event organizer ya. Mungkin Ibu mensosialisasikan itu dulu, lebihnya nanti kalian bisa tanya-tanya ke Ibu langsung atau ke Bu Hastuti atau kepada guru OTKP yang ada di SMK 1 Bawang ya. Mungkin itu saja sekilas untuk sosialisasi dari kami untuk kelas industri OTKP ya. Mungkin nanti setelah kalian masuk sekolah, baru nanti kami akan mensosialisasikan agar kalian lebih paham dan bisa melaksanakan pembelajaran dual based learning. Ya, mungkin itu saja yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu sehingga kalian bisa melaksanakan pembelajaran di sekolah. Ya. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Dwi Septi. Sama-sama. Ya, terima kasih. Demikian tadi pemaparan dari Bu Dwi Septi ya terkait dengan kelas industri. Ya, jadi mulai tahun ini kalian nanti akan masuk ke dalam kelas industri untuk OTKP. Ya mungkin kita juga masih belum tahu seperti apa itu kelas industri kan, karena kalian juga baru pernah dan kita juga baru pernah memasuki kelas industri. Tapi untuk kelas 11 dan 12 seperti yang disampaikan oleh Bu Dwi Septi, pasti udah agak tahu, oh iya, intinya kita bekerja sama dengan industri atau dengan tempat-tempat PKL yang kemarin pernah kalian tempati. Bagi kelas 10 mungkin belum tahu sama sekali, tapi nanti kita berjalan bersama, insya Allah nanti mudah-mudahan kelas industri kita lancar dan kita juga semuanya bisa memanfaatkan momen tersebut. Oke, untuk yang kedua adalah pemaparan terkait dengan PKL untuk kelas 11 OTKP yang akan disampaikan oleh Bapak Azam Izkiamudin. Kepada Bapak Azam dipersilahkan. Selamat pagi Pak Azam. Selamat pagi. Terima kasih Bu Astuti atas kesempatannya. Kedengaran tidak suara? Jelas? Siap Pak, kedengaran sekali. Oke, siap. Jelas Pak. Jelas banget. Ini khusus untuk kelas 11, langsung saja ya. Kelas 11 kalian nanti akan bersiap menghadapi PKL, praktek kerja lapangan. Insya Allah waktunya akan diadakan bulan Januari tahun 2021. Nah, untuk tempatnya bagaimana? Ini sesuai dengan kelas industri, itu akan diadakan di kelas 11. Jadi kita sudah membagi untuk per kelasnya itu akan ditempatkan di mana. Kelas 11 OTKP 1 itu rencananya akan menjadi
eh, kelas umum. Untuk kelas 11 OTKP 2 itu akan ditempatkan di PT Kombas. Yang kedua CV Prima Banjarnegara. Dan untuk kelas 11 OTKP 3 itu tempatnya nanti di PT Pikas Kreata Nusantara. Jadi nanti di kelas 11 OTKP 1 itu ada 13 tempat yang akan kalian tempati. Yang pertama ada Asia Pacific Fiber, Atrium Purwokerto, Davam Semarang, Grapari Banjarnegara, Niotel Purwokerto, Pesona Malioboro, Tugu Jogja, Pesona Jogja, Pesona Semarang, Kadin Banjarnegara, Skedubak Jogja, Surya Yuda Banjarnegara, dan yang terakhir Wisata Niaga. Untuk persiapannya nanti kalian semua akan melakukan rapid test. Rapid test itu biayanya cukup lumayan. Jadi nanti untuk biayanya itu ditanggung oleh sekolah. Kemudian persiapan berikutnya yaitu materi. Dalam hal ini biaya hidup untuk kalian sendiri. Dan terakhir mental kalian. Kelas 11 itu sekarang banyak di rumah. Nggak tahu kalian itu ngapain saja di rumah. Tetapi mental nanti kalian setelah masuk akan langsung PKL dan dihadapkan oleh orang yang lebih berpengalaman. Oke, seperti itu untuk informasi lebih lanjut bisa lewat WA atau yang lainnya. Paham ya? Oke, terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Ibu Hastuti. Oke, terima kasih Pak Azam atas pemaparannya. Ya, jadi tadi Pak Azam menyampaikan tentang PKL bagi kelas 11 ya. Jadi besok kelas 11 itu PKL sudah diblokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama itu untuk OTKP 1, mereka ditempatkan di perusahaan-perusahaan dan kebanyakan ada di luar kota. Tapi untuk di dalam kota juga tidak menutup kemungkinan ada banyak juga. Kemudian untuk OTKP 2, penempatannya adalah di CV Prima Banjarnegara dan juga di PT Kombas Digital Internasional Purwokerto. Dan untuk kelas 11 OTKP 3 ditempatkan di IKAS sesuai dengan kelas industri kita. Jadi kita nanti ada 3 blok yaitu untuk OTKP 1, 2, dan juga 3. Oke, untuk pemaparan selanjutnya. Oke, karena Bu Anis belum bisa masuk ya. Bu Anis belum bisa masuk ke Meet ini. Jadi kita lanjutkan ke acara yang berikutnya yaitu informasi dan motivasi untuk kelas 12 dalam pelaksanaan UTSK yang akan disampaikan oleh Bu Siti Musrijah Albania. Kepada Bu Siti dipersilahkan. Selamat pagi Bu Siti. Mikrofonnya Bu. Mikrofonnya di-on-kan dulu. Oke, ya. Selamat pagi, terima kasih Bu Astuti. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Sehat-sehat? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bu. Ya, alhamdulillah sehat. Lama banget kita nggak ketemu ya. Aduh, kangen. Pokoknya kangen. Oke, untuk kali ini ada informasi yang to the point saja akan saya sampaikan kepada kelas 12 OTKP khususnya. Karena ini menyangkut agenda kita di bulan November untuk melaksanakan uji sertifikasi kompetensi. Insya Allah pelaksanaan nanti tanggal 9 sampai 10 November 2020 kita ambil klaster membantu mengelola kas kecil. Di sini ada 6 unit yang akan kita ujikan. Anda nanti bisa mengingat kembali
pelajaran ataupun praktek yang dulu pernah dilakukan di kelas 10 maupun di kelas 11. Unit yang pertama, mengatur penggandaan dan pengumpulan dokumen. Ayo silakan kalau misalkan Anda punya materi terkait penggandaan dokumen maupun pengumpulan dokumen, atau Anda juga bisa browsing ya. Kemudian yang kedua, memproduksi dokumen. Yang ketiga, memelihara data atau file di komputer. Ini kaitannya berarti ketika kita membuat dokumen-dokumen di komputer, kita menyimpannya, kemudian kita berusaha untuk memeliharanya agar tidak mudah hilang atau saat kita butuh, kita bisa segera menemukan filenya. Kemudian mengoperasikan aplikasi perangkat lunak. Ini juga sudah tidak asing lagi sebenarnya buat Ananda semua karena Ananda sudah terbiasa mengoperasikan komputer. Otomatis ada beberapa perangkat lunak yang sudah Ananda kuasai. Kemudian yang kelima, melakukan transaksi perbankan sederhana. Ya, untuk materi perbankan cuma Ibu sisipkan sedikit memang di awal pertemuan kita. Ananda mungkin bisa ambil di pertemuan 2 atau 3. Ya, di situ nanti Ananda untuk USK-nya paling kita ambil satu poin aja. Misalnya Ananda bisa mengisi bukti pengisian atau penyetoran uang ke bank, atau mungkin pengambilan bukti setor atau bukti tarik tunai dari bank kayak gitu. Insya Allah untuk materi ini nanti akan Ibu share ya untuk Ananda pelajari lagi. Jadi saat USK Ananda sudah tidak kebingungan bagaimana cara mengisinya. Kemudian yang keenam adalah mengelola arsip. Ini insya Allah di kelas 10 atau kelas 11 atau bahkan mungkin di 3 tingkat Ananda sudah mempelajarinya. Nanti arsip-arsip yang akan diujikan berarti terkait dengan dokumen pengelolaan kas kecil. Ya, mungkin juga sih ada suratnya. Nah, yang Ibu harap Ananda semuanya tetap semangat ya belajar. Anda pelajari lagi terkait laporan dana kas kecil yang sudah beberapa kali Ibu kasih di classroom. Silakan Anda bisa buka lagi. Kemarin yang sudah praktik juga di lab, insya Allah akan lebih jelas. Terus nanti akan membuat laporan mutasi dana kas kecil. Ya, persiapan mental lah, tolong. Persiapan mental, Anda itu jangan berpikiran ujian ini sebagai suatu beban. Tapi ini merupakan satu proses yang memang harus kita lewati. Ya, semoga saja nanti hasilnya akan lebih bermanfaat buat masa depan Anda semuanya. Jaga kesehatan, jangan begadang. Tuh, jadinya nanti nggak ada alasan, aduh capek, mumet, ngantuk, dan lain sebagainya. Pokoknya semuanya harus dalam kondisi fresh yang bisa Anda dapatkan dengan mendisiplinkan diri ya. Jangan terlalu banyak nonton drakor, jangan terlalu banyak nonton YouTube. Silakan Anda yang terkait dengan materi yang akan diujikan tadi. Kemudian untuk minggu depan, insya Allah ada latihan 1 kali lagi yang Ibu harap Anda sudah lebih lancar. Itu terkait dengan laporan membuat dana kas kecil dan membuat mutasi dana kas kecil juga. Sekaligus nanti mengisi bukti transaksi kas kecil yang terdiri dari form pengajuan dana kas kecil, form pengeluaran kas, kemudian ada form pengeluaran kas kecil dan form pengisian kembali kas kecil. Itu sekaligus nanti di insya Allah minggu depan ya, tanggal kalau nggak tanggal 2, 3, 4 nanti untuk OTKP 1, OTKP 2 dan OTKP 3 latihan lagi. Kalau misalkan masih ada yang belum lengkap berkas-berkasnya, silakan Ananda lengkapi sekalian. Dan selain Ananda latihan, nanti pada pertemuan berikutnya juga Ananda mengisi APL 01.
atau permohonan sertifikasi. Seperti apa nanti akan ketemu langsung. Jadi pengisiannya juga nanti akan dipandu oleh Bapak Ibu guru. Jadi Anda nggak perlu bingung seperti apa sih. Kemudian ada APL 02 juga. Ini untuk asesmen mandiri. Ini juga Ananda yang harus mengisinya. Ya, sekiranya itu saja informasi dari Ibu. Kalau misalkan ada yang belum jelas, Ananda juga bisa japri ke nomor WA Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Demikian, saya kembalikan lagi ke Bu Hastuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti. Oke, itu tadi untuk persiapan USK bagi kelas 12 ya. Jadi kita hanya mengambil satu klaster karena memang keadaan masih pandemi seperti ini dan kita juga masih mengikuti protokol kesehatan. Jadi kita tidak bisa menggunakan seluruh klaster untuk diujikan. Oke, karena di sini Bu Anis sudah bisa masuk. Langsung saja ya. Untuk acara berikutnya, motivasi pembelajaran jarak jauh untuk kelas 10 dari Bu Anis Susanti. Silakan Bu Anis. Selamat pagi menjelang siang Bu Anis. Mikrofonnya Bu Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Halo Bu. kelas dan kelas 12. Ini saya lihat kelas 10 masih belum banyak yang join ya. Oke. Karena kelas 10-nya belum banyak yang join, Bu Anis juga akan menyampaikan motivasi untuk kelas 11-12 juga ya. Secara umum karena kelas 11-12 kan juga melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Ada beberapa hal terkait pembelajaran jarak jauh yang akan Bu Anis sampaikan ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan perpanjangan masa pembelajaran jarak jauh. Yang ini masih diperpanjang sampai dengan November. Jadi tetap semangat mengikuti pembelajaran ya dari Bapak Ibu guru. Karena kan ini sudah mau penilaian akhir semester ya. Jadi maksimalkan mengerjakan tugas apapun yang disampaikan Bapak Ibu guru. Silakan untuk diikuti, dijalani. Kemudian kaitannya dengan tugas-tugas bisa dipil ya atau satu persatu diselesaikan. Ini nanti ketika di akhir semester tidak ada ceritanya Bapak Ibu guru masih menagih-nagih ini di mana si A, di mana si B, di mana. Nah, ya. Itu terkait dengan tugas secara umum ya silakan untuk kelas 11 dan 12 juga berlaku seperti itu ya. Kelas 10 apalagi yang memang sama sekali belum pernah masuk kelas ataupun pembelajaran praktik. Nah, ini juga tetap semangat. Nanti insya Allah akan ada waktunya kita bisa berjumpa lagi di sekolah. Nah, kaitannya dengan tugas juga maksimalkan karena nanti di nilai rapor juga kan tugas bisa jadi memiliki bobot yang banyak. Jadi selain penilaian akhir semester juga tugas nanti pengaruh ya terhadap nilai rapor. Nilai rapor penting juga ya, nanti kan ketika misal kita ada yang PKL, biasanya juga pihak Dudi atau industri juga nanti mempertimbangkan nilai. Kemudian ketika nanti ada yang ingin melanjutkan, juga nilai rapor juga berpengaruh. Jadi dampaknya sampai ke sana. Jadi teman-teman, silakan maksimalkan kelas 10, yang masih kelas 10 juga mulai direncanakan kira-kira nanti minatnya kemana. Kemudian yang berikutnya adalah tetap utamakan belajar di rumah dan penting sekali menciptakan lingkungan belajar ya. Misalnya yang sudah rajin ya silakan untuk menciptakan lingkungan belajar, misalnya mempunyai ruang tersendiri di kamar atau di tempat tersendiri yang memang
jauh dari jangkauan gangguan, misalnya anak-anak ya, ada yang sering rumahnya sering kedatangan anak-anak kecil, nanti langsung pandemi, misalnya yang biasanya cewek-cewek. Kemudian misalnya ada tetangga yang misalnya datang SD itu banyak yang biasanya pada kebingungan, ini tadi ajarin ini itu dan sebagainya. Silakan untuk memberi pengertian, misalnya waktunya untuk belajar, misalkan harus join Google Classroom ya join. Karena kewajiban yang utama kan belajar kita sendiri ya, teman-teman sendiri yang belajar di sekolah. Nanti misalkan ada yang minta diajari ya setelah pembelajaran selesai, setelah tugas-tugas dilakukan, kumpulkan. Nah, jadi tidak terbengkalai kewajiban kita, padahal misalkan harus mengerjakan deadline-nya itu harus ngajarin anak-anak kecil yang misalnya datang ke rumah, nah itu hasilnya seperti itu. Karena beberapa ditemui memang seperti itu ya, anak-anak SD kesulitan terus datang minta diajarin, nah itu yang hal bermanfaat tapi agak sedikit mengganggu proses pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang berikutnya adalah hemat menggunakan pakai data ya. Hemat menggunakan pakai data. Mungkin bagi yang kelas 11, 12, HP-nya sudah banyak yang support untuk pembelajaran jarak jauh, misalnya menggunakan aplikasi ini seperti ini. Tapi tidak sedikit pula yang kelas 10, perangkat atau fasilitas untuk belajar di rumahnya belum memenuhi standar ya. Misalnya penyimpanan internalnya sedikit. Nah, ini yang perlu diberikan strategi bagaimana caranya tetap dengan fasilitas yang ada kita bisa maksimal belajar jarak jauh. Tadi ya, hemat menggunakan pakai data, pilih media-media sosial yang memang bermanfaat dan support untuk pembelajaran kita sebagai siswa SMK ya. Kita ada di lingkungan SMK, silakan misalkan yang sering scroll Instagram bisa dikurangi ya. Tapi pilih yang akun-akun yang positif, misalnya yang terkait dengan SMK, ada Direktorat SMK, terus yang terbaru Mitra Studi, terus ada lagi peserta didik SMK, itu akun-akunnya saya rasa bermanfaat ya. Silakan teman-teman bisa melihat ya, menyimak apa yang disampaikan, sedikit menjadi motivasi untuk teman-teman yang belajar di rumah, refresh, di sisi lain tetap mengerjakan. Kemudian yang berikutnya adalah kemarin ada himbauan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dalam rangka persiapan pembelajaran tatap muka yang mungkin akan dilaksanakan dalam waktu berikutnya ya. Jadi belum dalam dekat ini, masih harus dikondisikan dulu, tapi tetap ya anak-anak semua, pendapur semua, silakan untuk di rumah ya tetap melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat ya. Misalnya cuci tangan ya, sebelum masuk rumah harus cuci tangan, sering-sering ganti baju kalau misalkan habis main ya. Ganti baju, mandi tetap ya walaupun libur sekolah misalnya Sabtu Minggu atau walaupun belajar jarak jauh ya tetap mandi ya 2 kali dari standarnya orang Indonesia ya, pagi dan sore. Nah, kemudian makan makanan yang sehat, gizi seimbang ya. Gizi seimbang. Jadi imun kita kuat ya. Jadi belajar juga fresh, enak, nyaman. Apalagi kalau bagus lebih bagus lagi ditambah yang suka olahraga tetap olahraga. Itu. Terus juga yang penting lagi karena kemarin sudah ada perubahan jam pembelajaran. Jadi jam pertama dimulai pukul 10 itu sudah sangat-sangat membantu ya, karena selama ini jam 7 kadang masih ada yang terlambat presensi atau masih alasan masih harus bantu nyuci, nyapu dan sebagainya. Nah, ini masih ada kelonggaran, sekarang berubah pukul 10, bisa tetap atur pola tidur malam seperti yang tadi Bu Siti Musrijah sampaikan ya, tidak begadang ya. Jadi misalnya maksimal tidur yang baik kan jam 10 itu udah tidur ya. Jadi deep sleep tidurnya bagus untuk hormon kesehatan ya, saatnya istirahat. Terus untuk tadi ya pola tidur karena penting untuk bangunnya lebih pagi ya, jadi lebih enak nanti nyaman ketika belajar.
Nanti siang kan bisa tidur pas ada jam istirahat itu bisa tidur sebentar. Jadi tetap tidak terlepas dari Google Classroom. Ini untuk kelas 10 dan juga semua kelas 11 12. Nah, hal berikutnya lagi adalah karena belajar di rumah, Bu Anis yakin pasti setiap anak punya potensi sendiri-sendiri, minat sendiri, hobi sendiri. Tapi arahkan ke hal-hal yang positif ya. Misalnya yang berminat jadi konten kreator, ngisi Instagram, feed Instagram. Ada lagi yang sekarang voice over ya, itu juga lumayan bagus bagaimana menjadi pengisi suara, itu juga lumayan bagus. Nah, jadi nanti silakan pilih yang minat kalian yang memang mungkin di luar bidang OTKP, tapi tetap hal-hal yang positif ya. Jadi bukan hal yang negatif tuh artinya misalnya membuang-buang waktu, biaya, dan tidak ada dampak untuk kehidupan kalian. Misalnya game online yang misalnya memakan waktu, makan biaya kuota, tapi di sisi lain PJJ-nya terbengkalai. Nah, itu salah satu hal contoh yang arahnya. Jadi carilah yang positif yang memang sesuai minat walaupun di luar bidang OTKP. Jadi tetap seimbang. Itu untuk motivasi dari Bu Anis. Ada berapa poin ya tadi. Terus terkait dengan karena masih pandemi ya, kita tidak boleh terlena karena COVID-19 itu masih nyata adanya. Dan tetap ya, misalkan ada yang kelas 12 ke sekolah juga tetap rajin-rajin cuci tangan sebelum masuk lab dan keluar dari lab ya. Jadi alat-alat yang sudah digunakan paling tidak meminimalisir adanya droplet atau bakteri yang menempel ya, kuman yang menempel apalagi virus COVID-19. Karena yang berbahaya ya adalah penularannya. Walaupun misalnya teman-teman, anak-anak sekalian kelas 10, 11, 12 masih fresh, bugar, muda ya. Itu yang paling besar adalah penularannya. Dan yang berbahaya itu ya tadi ya, orang tanpa gejala yang bisa menulari orang yang lansia atau bayi yang memang imunnya masih belum kuat sekali. Ya. Baik, terkait dengan pembelajaran jarak jauh itu saja. Kelas 10, terutama yang belum bisa join nanti bisa menyaksikan ya, karena ini masuk ke YouTube ya, kelas 10. Silakan nanti kelas 10 bisa menyimak, tetap sama menyimak. Kelas 11 semangat untuk persiapan PKL, jadi siapkan kompetensi maksimal. Jadi selama pandemi ini belajar di rumah tetap ya, dengan fasilitas yang ada. Kalau yang punya laptop ya silakan tingkatkan skill, misalnya untuk mengetik seluruh jarinya. Kemudian jangan dilupakan pelajaran-pelajaran kelas 10 yang penting untuk kompetensi keahlian, misalnya kearsipan, kemudian administrasi umum, korespondensi, dan teknologi perkantoran. Itu basic atau dasar untuk keahlian di kelas 12 ya. Nanti kelas 12 kan akan dilanjut. Kemudian kelas 12 semangat untuk USK-nya ya. Jadi tadi yang seperti bisa disampaikan, tidak usah tegang, tidak usah stres, jalani, ikuti, dan maksimalkan momen yang ada untuk mendapatkan pengalaman, kompetensi yang nanti akan kita dapatkan sertifikat. Jadi teman-teman bisa tetap semangat ya. Dan juga untuk kelas 10, 11, 12 ya persiapan untuk penilaian akhir semester, karena ini sudah akhir bulan Oktober, nanti November akhir paling tidak kan besok sudah. Seperti itu Bu Astuti. Tidak ada tanya jawab ya? Tidak ada Bu Anis. Oh ya, baik. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Waktu saya kembalikan ke Bu Astuti. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anis. Sangat bermanfaat ya. Insya Allah ilmunya bermanfaat, Migunani. Amin. Oke, tadi motivasi dari Bu Anis sangat bermanfaat bagi kalian. Terutama pada saat Bu Anis menyampaikan bahwa kita itu harus menciptakan lingkungan belajar. Jadi bagaimanapun juga, karena kita belajar itu sendiri di rumah,
Jadi bagaimana caranya kalian bisa belajar senyaman mungkin? Oh iya, saya harus belajar sambil ngemil. Atau mungkin saya harus belajar seperti apa? Nah, silakan kalian ciptakan sendiri lingkungan belajar kalian. Oke, terima kasih Bu Anis. Untuk selanjutnya, informasi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Bapak Azil terkait laporan PKL kelas 12. Jadi seperti apa sistematikanya akan disampaikan langsung oleh Pak Azil. Kepada Pak Azil dipersilahkan. Silakan Pak Azil. Selamat pagi Pak Azil. Selamat pagi Bu Astuti. Oke, silakan Pak Azil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Pak. Jadilah pemimpin. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah baik Pak. Baik. Semoga semua dalam keadaan yang baik, sehat. Amin ya robbal alamin. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa, alhamdulillah kita bisa bertatap muka walaupun dengan hanya melihat wajahnya saja, tidak berjumpa dengan langsung. Mungkin kurang lebih 6 bulanan ya Bu. 6 bulan kita tidak bisa berjumpa atau tidak bisa bertatap muka untuk belajar di rumah. Kita melakukan belajar dengan PJJ. Tapi tidak masalah, tetap semangat. Semoga dari PJJ ini ada hikmah yang kita ambil. Amin. Semoga virus yang ganas ini atau virus yang berbahaya ini segera untuk menghilang atau hilang dari muka bumi. Amin. Tadi telah disampaikan informasi mulai dari Bu Septi, Bu Siti, Bu Anis, Pak Azam, Bu Astuti, dan terakhir saya. Saya akan sedikit menginformasikan untuk laporan PKL, khususnya untuk kelas 12. Untuk kelas 12 yang sudah melakukan PKL, silakan untuk membuat laporan PKL. Kemudian untuk penguji PKL yang belum tahu siapa penguji saya, silakan nanti bisa menghubungi saya dan atau Pak Azam. Nanti dikasih daftar penguji atau pembimbing siapa saja di situ sudah ada. Kemudian laporan PKL itu digunakan untuk syarat USK dan nilai rapot. Kenapa harus ada laporan PKL? Karena dari pihak sekolah melihat kalian sudah PKL itu adanya laporan PKL itu. Kalau tidak ada laporan PKL itu berarti kalian dianggap atau tidak valid sudah melakukan PKL. Kemudian laporan PKL ini dilakukan apa? Untuk syarat USK. Ujian USK itu tanggal 9 sampai 10. Sekarang tanggal 28, berarti masih ada waktu 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 10 harian untuk melakukan atau bimbingan laporan PKL. Silakan kalian cari pembimbingnya siapa, pengujinya siapa. Yang belum tahu nanti bisa japri ke saya, WA saya atau Pak Azam untuk mengetahui bimbingnya. Kemudian kalian konsultasikan waktu 10 harian untuk menyelesaikan itu. Silakan untuk mungkin weekend ini, akhir minggu ini kan libur panjang, silakan dimanfaatkan untuk membuat laporan. Kemudian udah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Bu Astuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah pembeda, ya Pak. Oke, terima kasih Pak Azil atas pemaparannya. Ya, jadi untuk kelas 12 ya, jangan lupa laporannya segera disusun dan dibimbingkan kepada pembimbingnya masing-masing. Kemarin saya sudah tanya Pak Azam, katanya sudah di-share ke siswa, ke kalian, terkait penguji dari kalian. Jadi silakan yang sudah tahu pengujinya langsung menghubungi pengujinya. Pak, Bu, ini saya mengumpulkan laporan PKL-nya. Karena terkait untuk pelaksanaan USK, paham ya? Jadi jangan lupa laporannya segera diselesaikan. Kalau yang sudah selesai dibuat dan sudah dibimbingkan, silakan untuk revisi ya revisi. Dan kalau sudah selesai nanti ada pelaksanaan yang namanya ujian laporan PKL. Sama untuk kelas 10 dan kelas 11, nanti kalau sudah PKL juga akan menyusun yang namanya laporan PKL. Oke, jadi terima kasih untuk kalian semuanya yang sudah mengikuti Meet pada pagi hari ini. Dan semoga bermanfaat. Apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, semoga bermanfaat bagi kalian. Dan juga semoga pandemi ini segera berakhir dan kita muka ya, pembelajaran kita tetap muka kembali dan kita bisa bertemu lagi. Kita bisa belajar bersama lagi, tidak sesulit ini karena kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Oke, sebelum saya akhiri, bagi yang tidak bisa mengikuti Meet pada pagi hari ini, nanti video akan saya share di YouTube, jadi kalian tidak usah khawatir. Nanti saya akan share di YouTube, jadi yang belum mengikutinya bisa menyaksikan di YouTube dan bisa presensi di sana. Dan nanti akan ada review dari pelaksanaan Meet ini. Nanti akan saya share di kelas kalian. Oke, terima kasih atas waktunya dan juga antusias kalian dalam mengikuti Meet pada pagi hari ini. Semoga kalian sehat semuanya, selalu bahagia dan selalu bersyukur. Amin. Insya Allah. Amin. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.